Malam Bu, saya Desi Elizabeth dari kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan tugas bab 5 saya tentang penciptaan dan arti dosa. Yang pertama yaitu tentang penciptaan dari hari pertama hingga hari yang terakhir, yaitu hari ke-6. Yang pertama, hari pertama yaitu terang, yaitu siang dan malam, yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Yaitu ayat ketiganya berkata, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Ayat keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat kelima, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari pertama. Hari kedua yaitu cakrawala atau langit, yang terambil dari Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Yang ayat ke-6 berkata, "Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Ayat ke-7 berkata, "Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian." Ayat ke-8, "Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi." Itulah hari kedua. Hari ketiga yaitu daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan, yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 9 hingga 13. Ayat 9 berkata, "Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian." Ayat ke-10, Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat ke-11, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian." Ayat ke-13, "Jadilah petang dan jadilah pagi." Itulah hari ketiga. Hari keempat yaitu benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang, yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. "Berfirmanlah Allah," di ayat ke-14, "jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun." Ayat ke-19, "Jadilah petang dan jadilah pagi." Itulah hari keempat. Hari kelima yaitu binatang yang hidup di laut dan di udara, yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Ayat 20 berkata, "Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Ayat ke-23, "Jadilah petang dan jadilah pagi." Itulah hari kelima. Hari ke-6 yaitu binatang di darat dan manusia, yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 24 hingga 31. Ayat ke-21 berkata, "Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Ayat ke-28, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi." Berikut tugas bab 5 saya, Bu. Berikut gambar-gambarnya hingga hari ke-6. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang arti dosa. Arti dosa menurut kitab Kejadian 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati."
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, mata kamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu untuk mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah berapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi pengertian dosa menurut kitab Kejadian 3 adalah, dosa adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Arti dosa menurut Roma 5 ayat 9, "Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar." Jadi pengertian dosa menurut kitab Roma 5 ayat 19 adalah bahwa kita dibenarkan, diberi sifat status benar di hadapan Tuhan Allah, dan juga kita diubahkan supaya melakukan yang benar juga. Arti dosa menurut Roma 1 ayat 30, "Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua." Jadi pengertian dosa menurut kitab Roma 1 ayat 30 adalah kita sebagai manusia yang sudah mengikuti Allah tetapi masih melakukan hal yang di atas. Berarti kita sama saja menipu Allah dan diri kita sendiri.
Arti dosa menurut Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikirannya, seperti juga nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi pengertian dosa menurut kitab Kolose 1 ayat 21 adalah manusia yang sudah diberi nafas kehidupan dan kesehatan dengan cuma-cuma, tetapi kita tidak bersyukur, malah menjauhkan diri dari Allah, memusuhinya seperti kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Arti dosa menurut Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi pengertian dosa menurut kitab Yakobus 4 ayat 17 adalah dosa itu menjadi lebih berat karena memiliki saksi yang paling memberatkan, yaitu melawan hati nurani sendiri. Hukum dosa secara fisik. Menurut kitab Kejadian 3 ayat 16 hingga 17, hukuman dari keturunan Adam dan Hawa, hukuman dosa untuk perempuan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Hukuman dosa untuk laki-laki. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Hukum dosa secara rohani. Ada 4 hukum rohani. Hukum pertama melalui Yohanes 3:16 dinyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu pula di Yohanes 10 ayat 10 memberi alasan kedatangan Yesus, aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hukum kedua melalui Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Begitu pula di Roma 6 ayat 23 juga menegaskan akibat dari dosa, yaitu upah dosa ialah maut. Hukum ketiga melalui Roma 5 ayat 8 memberitahu kita akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Begitu pula dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan pada Yohanes 14 ayat 6 Yesus sendiri menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hukum keempat melalui Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Begitu pula dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 juga menyatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekian presentasi dari saya, Bu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat malam, Bu.